Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mensaku yang mengangkat tema tentang ketenangan hati. Dan dalam segmentasi berikut ini, Ustadz Azhari akan menjelaskan kepada kita amalan-amalan saja, apa saja yang akan membuat hati kita tenang dan selalu mengingat kepada Allah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesia TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas Agung, Syekh Muhammad, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa kabar semua sehat? Hati tenang, utang lunas. Yang ini agak susah jawabnya, Syekh. Masya Allah, baik. Apa yang sudah dikemukakan Syekh Muhammad tadi, Masya Allah, ada banyak sekali yang harus kita catat, luar biasa. Tetapi saya ingin kita dudukkan sama-sama bahwa sebenarnya tabiat manusia diciptakan, dia makhluk yang senantiasa cemas. Tidak ada manusia yang tidak cemas, tidak ada. Itu sifat kodrati manusia, tabiat cemas. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk selain manusia bisa cemas. Kemarin kita beberapa bulan yang lalu Idul Kurban, hewan juga bisa stres, betul gak? Itu kata pakar-pakar hewan, kalau stres dagingnya menyusut, hewan bisa stres. Tidak hanya hewan, tumbuhan bisa stres, Bu. Betul enggak? Kalau kita salah melakukan repotting, memindahkan tanaman di satu wadah ke tempat yang lain secara asal-asalan, tanaman kita bisa stres. Nih ibu-ibu yang jago nanam nih. Bunga apa aja ditanam, ya, janda bolong, bunga apa aja ya Bu ya. Bu, betul enggak? Itu kalau dia stres enggak berbuah, tidak berbunga. Jadi kita ini secara kodrati kita punya sifat bawaan cemas. Jadi cemas tidak bisa dihilangkan. Dia hanya bisa dikendalikan. Karena cemas tidak selalu berkonotasi negatif. Cemas itu kadang-kadang konotasinya juga positif. Bahkan Allah menyuruh kita untuk cemas. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Dan seterusnya itu, hendaklah kita cemas sebagai orang tua. Kalau nanti kalau kita sudah meninggal, meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Lemah fisik, lemah iman, lemah mental, macam-macam. Siapa yang suruh cemas? Allah. Jadi cemas itu baik. Dalam konteks dan kadarnya cemas itu baik. Bahaya kalau rasa cemas dihilangkan dari hidup. Kalau tidak ada cemas, tidak ada orang yang kerja. Semua bapak-bapak pengangguran saja. Loh, kenapa nggak kerja Mas? Ngapain, saya nggak perlu cemasin istri saya nggak makan, ya kan? Jadi dalam konteks tertentu cemas itu baik. Bahkan gara-gara cemas orang connect ke Allah. Dia cemas terkait dirinya bagaimana nasibnya di akhirat nanti. Lalu kemudian dia beribadah, dia ngaji, nonton Damai Indonesiaku, dia catat nasihat-nasihat penganjur agama, dia amalkan berawal dari kecemasan. Cemas penting. Hanya disinilah titik temu antara manusia dengan agama. Manusia itu makhluk yang cemas, agama datang ngasih harapan. Cemas tidak bisa dihilangkan, dia hanya bisa dikendalikan dengan harapan. Semakin banyak harapannya, cemasnya semakin sedikit demi sedikit terkendalikan. Agama datang ngasih harapan. Kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Doa itu kan harapan tuh. Harapan yang dimintai oleh orang yang levelnya lebih rendah kepada orang yang levelnya lebih tinggi. Itu doa tuh, harapan. Disitulah titik temu antara agama dengan manusia.
Maka kata filsuf Amerika yang bermazhab positivistik namanya William James. Apa dia bilang? Selagi ada manusia, tidak mungkin manusia tidak beragama. Dia pasti butuh agama. Kalau ada orang yang tidak percaya agama, agnostik, ateistik, itu tidak mungkin itu. Dia keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Karena semua manusia dia pasti cemas, di saat cemas dia butuh kekuatan di luar dirinya, saat itu dia butuh agama karena agama menawarkan harapan, lebih-lebih Islam. Dia menawarkan harapan yang tidak temporer, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Tidak mungkin orang tidak percaya agama. Ya kan? Ini Masya Allah. Jadi Masya Allah kita ini bersyukur dikasih nikmat agama. Ya, dikasih nikmat agama. Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib. Walaki yu'til iman illa man yuhib. Allah memberikan materi, memberikan fulus, memberikan apa tadi namanya nih Bu? Jari uang. Memberikan apa namanya? Fulus. Itu kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang gak dia cintai. Siapa aja bisa dapat. Tapi Allah hanya memberikan agama, iman khusus kepada kita, khusus kepada orang yang Allah cintai. Masya Allah. Berarti Allah sayang gak sama ibu-ibu? Allah sayang gak sama bapak-bapak? Apa bukti Allah sayang? Kita masih dititipkan iman. Betul? Betul? Ini perlu didudukkan supaya jangan ada ibu-ibu yang ngomen, Ustadz gimana sih saya punya tetangga kayaknya suaminya gak pernah sholat subuh ke masjid. Tapi kok jabatan suaminya lebih tinggi daripada jabatan suami saya. Bu, tidak ada relevansinya, kaitannya antara ibadah dengan kuantitas harta. Itu gak ada sama sekali. Tapi kalau keberkahan ada kaitannya. Mau berkah rizkinya, ibadah ada. Karena berkah itu adalah kebaikan kualitatif. Ada. Tapi kuantitas itu tidak berbanding lurus dengan ibadah. Sedekah 1.000, besok dapat 10 juta. Itu tidak ada kaitannya. Iya. Kalau cara berpikirnya begitu lalu tidak keluar 10 juta kita nyalahin Tuhan nanti itu. Iya. Enggak begitu hitung-hitungan matematisnya. Karena itu Masya Allah agama menyediakan menu hidangan banyak banget. Ada menu Quran, ada menu sholat, ada menu zikir yang dibahas oleh Syekh Muhammad. Semua menu-menu ini adalah medium kita untuk connect ke Allah. Kita connect ke Allah, hati tenang. Tapi ketika dosa, dosalah yang membuat sebenarnya kita nggak tenang. Kita spill hadisnya ya. Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang bisa membuat hati gelisah. Wa karihta ayattali'a alaihin nas, dan kamu malu kalau sesuatu itu diketahui oleh orang banyak terkait dosa yang kamu buat. Jadi dosalah yang membuat kita sebenarnya cemas, gelisah, stresor, depresi. Obatnya kita kembali ke Allah. Lebih lanjut kita akan lanjutkan nanti. Baik, terima kasih Ustadz, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang insya Allah menjadi pengantar diskusi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.